Ini malah belum menyapa Pak Pendeta Dieter Nikolasnya. Siang Iya, Pak nih. Dieter. Shalom, Bapak Ibu. Shalom Pak, shalom. Shalom, Puji Pastor Tuhan. Dieter. Shalom, Bapak. Baik, ini obat kangennya seminggu sekali Pak Dieter, jadi mohon maaf jadi ngobrol dulu. Baik Bapak Ibu. Siap. Iya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dieter Nikolas. Untuk memulai ibadah, mari saya mau undang Bapak Ibu, kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk pemeliharaan penyertaan-Mu sungguh biasa di dalam kehidupan kami. Dan terlebih ya Bapa, Engkau izinkan kami, Engkau kurniakan kami dengan kesempatan untuk bersatu hati, berkumpul, sekalipun masih dengan media daring, tapi kami yakin dan percaya ini adalah karena kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami punya kesempatan dan hati yang sungguh untuk masuk bersekutu di dalam ibadah kami dengan saudara-saudara di PD Filemon. Kami mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Dan bahkan pada siang hari ini kami bisa bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dieter Nikolas. Berikanlah beliau hikmat, marifat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan itu semuanya adalah daripada-Mu. Dan terlebih ya Bapa, karuniakan kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami ya Tuhan untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan terlebih ya Bapa, biar kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya ya Tuhan, hidup kami berkenan di hadirat-Mu, dan kami bisa senantiasa hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berhalangan tidak bisa berkumpul dengan kami, tapi kami yakin dan percaya kasih penyertaan-Mu, pertolongan-Mu senantiasa ada pada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, biar kiranya Engkau memimpin, menuntun, dan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, satu hal yang boleh kita percaya, Tuhan adalah Bapa kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita melangkah sendirian. Maka sungguh siang hari ini kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Yuk kita tepuk tangan yuk. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Ini yang kami katakan kepadamu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang takut, Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Bapak Ibu, kalau saat ini kita boleh katakan Dia pengharapan dalam kehidupan kita, itu karena kita percaya Dia adalah Bapa yang sungguh baik bagi kita semua. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang akan menuntun tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik.
Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan Rohnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Coba lihat jempolnya. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik. Tuhan baik, Dia baik bagiku. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Dia Tuhan yang baik dalam setiap langkah hidup kita. Maka dengan iman, dengan yakin kita berkata, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, kami akan melewati hari. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Dan kami juga bersyukur boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami. Biarlah hari ini Tuhan Kau berfirman buat setiap kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan buat setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh hari ini kami dengar Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kami. Supaya semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang membangkitkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu yang ada di PD Filemon ya. Ini kali pertama nih saya hadir ya di Zoom Bapak Ibu nih. Saya rindu semoga suatu hari kita bisa berjumpa tatap muka ya. Ya, perkenalkan nama saya Dieter Nicholas. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di PD Filemon ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya kasih judul Gagal untuk Menang. Ya, jadi judulnya memang gagal untuk menang nih ya. Saya percaya bahwa semua kemenangan-kemenangan yang kita perlukan untuk apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, percayalah dengan saya bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya itu buat kita. Ya, jadi sebenarnya apapun persoalan Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa kemenangannya Tuhan sudah berikan. Jadi karya salib Kristus itu mengerjakan semuanya bagi kita. Dan percayalah bahwa Tuhan hanya mati satu kali buat kita, dan kematiannya itu mengerjakan seluruh kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini seharusnya setiap orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah orang-orang yang hidup dan berjalan dalam kemenangan. Ya, jadi kemenangan itu pasti, kekalahan itu pilihan. Artinya apa? Artinya kemenangan di dalam Tuhan itu pasti buat kita. Dan kalau Bapak Ibu ya itu kalah, itu karena keputusan kita, bukan karena Tuhan. Jadi secara de jure sudah selesai kemenangannya diberikan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana yang secara de jure sudah Yesus menangkan di kayu salib, itu bisa terjadi secara de facto dalam kehidupan kita. Jadi percayalah seharusnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang seharusnya hidup dalam kemenangan. Nah, masalahnya begini nih Bapak Ibu, masalahnya seringkali kita nggak menang. Nah, ini dia nih. Justru kita mengalami yang namanya kekalahan, ya kan? Itu sebabnya Alkitab memberikan nasihat kepada kita. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh apapun juga. Jadi sebenarnya kemenangan yang Yesus berikan itu bisa gagal. Bukan karena Yesus yang menggagalkannya. Justru yang seringkali menggagalkan kemenangan itu adalah diri kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu, ini yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan kita gagal mengalami kemenangan dalam kehidupan ini? Nah, kita akan buka Alkitab kita. Ya, ada dua bagian firman Tuhan yang jadi fondasi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Ya, Amsal 25 ayat yang ke-28. Alkitab katakan begini Bapak Ibu, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
Jadi Alkitab menggambarkan, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kota-kota di zaman dulu itu pinggirannya itu bukan perumahan, Bapak Ibu, ya kan? Kalau sekarang di Jakarta kan pinggiran kota Jakarta itu kan kompleks semua kan, perumahan ya kan. Tapi kota-kota di zaman dulu itu pinggirannya tembok. Kenapa tembok? Karena tembok itu adalah untuk perlindungan bagi kota tersebut, sekaligus untuk menjaga keamanan, ya. Makanya kalau Bapak Ibu nonton film-film kolosal, pinggiran kotanya itu pasti dikelilingi oleh tembok. Jadi kota-kota di zaman dulu dikelilingi oleh tembok untuk menjaga keamanan dari kota tersebut. Nah, kalau kota nggak punya tembok, Bapak Ibu, atau kota temboknya itu roboh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka kota itu akan gampang untuk dikalahkan. Kenapa? Karena kota itu udah nggak punya pertahanan lagi. Kota itu udah nggak punya perlindungan lagi. Dengan kata lain begini, kapanpun musuh bisa masuk dan mengalahkan kota itu. Jadi apa maksudnya? Orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya, artinya orang itu mudah dikalahkan. Orang itu mudah untuk ditaklukkan. Coba kita lihat bagian firman Tuhan yang lain lagi dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan, ya, kita baca sama-sama, ya. Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Nah, justru dikatakan sebaliknya, Bapak Ibu. Orang yang sabar, perhatikan baik, orang yang bisa menguasai dirinya lebih dari pahlawan, bahkan lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi zaman dulu, ya, ketika seorang pahlawan dianggap menang, itu adalah ketika dia berhasil merebut sebuah kota. Itu baru dianggap kemenangan. Jadi dari dua ayat yang baru kita baca, ternyata kita mengerti apakah yang seringkali menggagalkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Apa yang seringkali membuat hidup kita bukannya jadi pemenang, melainkan menjadi pecundang. Salah satu penyebab terbanyak adalah karena kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi ternyata menguasai diri kita itu adalah bagian terpenting supaya Bapak, Ibu, dan saya kita bisa melihat kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu salah satu hal yang harus saudara miliki dalam hidup ini adalah ketika Bapak Ibu belajar menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri, maka Alkitab berkata bahwa kita akan menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan, mudah untuk dihancurkan. Ada begitu banyak orang-orang hari-hari ini, Bapak Ibu, mereka datang ke gereja. Ada begitu banyak orang-orang hari ini mengikuti kebaktian Zoom, kebaktian di YouTube, tapi hidupnya berantakan. Dia nggak pernah menang menghadapi masalah. Dia kalah terhadap persoalan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu hal yang kita nggak pernah belajar adalah kita menguasai diri kita sendiri. Ya, ini sesuatu yang sederhana, tetapi sangat penting dalam kehidupan, yaitu menguasai diri kita sendiri. Ada banyak orang senang mengendalikan orang lain. Ada begitu banyak orang senang bisa menguasai orang lain. Ya, contohnya, ya, kalau ada seorang istri, dia bisa menguasai suaminya. Wah, dia senang banget tuh. Ya, ada begitu banyak orang, ya, kalau dia bisa menguasai anak-anaknya. Wah, dia senang banget. Ya. Nah, ini masalahnya. Ada begitu banyak orang senang menguasai orang lain. Dia lakukan berbagai macam cara untuk mengendalikan orang lain. Ada begitu banyak orang berusaha untuk mengendalikan semua keadaan dalam hidupnya. Tetapi yang dia lupa adalah untuk mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri. Karena apa, Bapak Ibu? Karena begini. Karena musuh terbesar dalam hidup ini itu bukan iblis.
musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ya, hari ini mungkin Bapak Ibu nggak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu bisa menguasai diri Bapak Ibu sendiri. Maka kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, maka Bapak Ibu akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Amin. Simpson itu manusia hebat banget Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu baca kisah Simpson, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan di zamannya Simpson Bapak Ibu, nggak ada orang yang lebih hebat lagi daripada Simpson. Apapun dia bisa lakukan. Tapi kelemahan Simpson itu tahu apa? Kelemahan Simpson adalah dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia berusaha menguasai semua situasi. Dia berusaha menguasai semua masalah keadaan. Tapi satu hal yang Simpson nggak pernah belajar, yaitu menguasai dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hancur kehidupannya. Di akhir kehidupan Simpson cuma jadi bahan tertawaan orang-orang Bapak Ibu. Sehebat apapun seseorang, punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau nggak bisa menguasai diri, pasti akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, faktor menguasai diri ini penting. Ya, selama saudara bisa menguasai diri, saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Ya, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Apa sih yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan kita? Apa sih yang perlu kita kuasai dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berkemenangan di dalam kehidupan, yang pertama, belajarlah mengendalikan perkataan Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang dalam dunia ini nggak bisa mengendalikan omongannya, nggak bisa mengendalikan perkataannya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa titik awal kehancuran kita itu karena kita nggak bisa mengendalikan kata-kata kita. Alkitab sudah kasih tahu kepada kita bahwa hidup mati manusia dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dalam mulut kita ini Bapak Ibu itu ada kuasa yang menentukan kita akan terus naik atau hidup kita akan jadi turun, ya. Nah, sayangnya ada begitu banyak orang nggak pernah belajar mengendalikan perkataannya. Hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak pernikahan-pernikahan yang hancur. Kenapa pernikahan Kristen bisa hancur? Karena begini, karena kita sering mengeluarkan kata-kata kutuk lewat mulut kita terhadap pernikahan kita. Daripada kita memberkati, kita lebih banyak mengutuki pernikahan kita. Buat saya, Bapak Ibu, konflik dalam pernikahan itu hal yang biasa. Setuju nggak sih? Tetapi masalahnya ada begitu banyak orang ya seringkali menyebut kata-kata perceraian dalam pernikahannya. Ya, ceraiin gua aja. Lu kalau nggak senang, lu ceraiin gua aja. Waduh, ya. Waktu Bapak Ibu berkata cerai saja, tahukah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sedang mengeluarkan kata-kata kutuk dalam pernikahan? Ya. Jadi telah diteliti Bapak Ibu bahwa 98% pernikahan yang bercerai itu karena pernah mengeluarkan kata-kata kutuk perceraian. Oleh sebab itu hari ini belajarlah menguasai perkataan saudara. Ya. Sama juga ketika saudara bekerja. Mungkin hari ini saya nggak tahu ya, saudara di pekerjaan nih bagaimana. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang gajinya dipotong. Kan lagi pandemi begini semua pemotongan, pemangkasan, betul nggak sih? Waktu gaji kita dipotong, pertanyaannya apa yang keluar dari mulut kita? Seringkali kita mengutuki bos kita, mengutuki kantor kita. Padahal begini, sadar nggak Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata kutuk buat bos, buat pemimpin, bahkan buat perusahaan, saudara. Sadar nggak kita bahwa kita ada di dalamnya itu? Ya, itu dia tuh. Ya, hari ini kuasai perkataan kita. Surat Yakobus menggambarkan bahwa lidah kita ini seperti gagang kemudi yang kecil dalam sebuah kapal yang besar. Kapal itu mau kemana arahnya Bapak Ibu, itu ditentukan oleh gagang kemudi yang kecil. Jadi perkataan kita itu akan menentukan arah kehidupan kita. Saudara pelajari dalam Alkitab, bangsa Israel itu gagal menikmati tanah perjanjian. Padahal tanah perjanjian itu adalah tanah yang Tuhan mau bangsa Israel ada di dalamnya.
Rencana Allah buat bangsa Israel itu bukan padang gurun, Bapak Ibu. Rencana Allah buat bangsa Israel itu adalah tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Karena mereka nggak bisa menguasai perkataan, karena mereka bersungut-sungut sepanjang perjalanan, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Dan siapakah yang menggagalkan mereka masuk tanah perjanjian? Bukan Tuhan. Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tapi seringkali kita gagal menikmati yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita hanya karena kita gagal menguasai perkataan kita. Ya, Bapak Ibu tahu ya, ada begitu banyak contoh yang udah kita lihat. Ya, salah satunya dulu gubernur ya. Gubernur DKI Jakarta juga kan gara-gara kepleset lidahnya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bikin heboh satu Indonesia. Makanya hari ini ya, jangan hanya gara-gara perkataan kita bisa menghancurkan kehidupan kita. Belajarlah mengendalikan perkataan kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa sih yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan? Apa yang perlu kita kuasai dalam kehidupan kita supaya kita nggak gagal untuk menang? Yang kedua adalah belajarlah mengendalikan pikiran kita. Ada begitu banyak orang takut hari-hari ini. Ada begitu banyak orang khawatir menjalani kehidupannya. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita. Kenapa sih ada orang yang takut? Ya karena ada yang salah dengan pikirannya kan. Kenapa ada orang yang khawatir? Karena ada sesuatu yang salah dalam pikirannya. Padahal begini, orang yang khawatir, ya, itu kan dia takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi kan. Betul nggak sih? Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu, ketakutan itu kadang-kadang membunuh iman saudara. Ya, oleh sebab itu hari ini taruhlah sesuatu yang benar dalam pikiran Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu akan lihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya Alkitab katakan apa? Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jangan kita kebanyakan ngeliatin medsos, ngeliatin Facebook, ngeliatin Instagram kita, dan waktu kita scroll semua medsos kita, berita-berita kematian semua. Itulah yang membuat kita takut. Ya, berilah makanan kepada pikiran kita, firman Tuhan. Berilah makanan kepada pikiran kita, kebenaran-kebenaran Tuhan. Itulah yang akan membangun iman kita. Kalau iman terbangun, saya percaya imun kita pun akan terbangun, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Ya. Amin. 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 Ya. Amin. Oleh sebab itu saya mengerti Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam perzinahan. Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam percabulan? Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi orang kalau nggak bisa mengendalikan pikirannya, maka hancurlah kehidupan kita. Ya, itu orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Itu kan terjadinya bukan ujuk-ujuk, Bapak Ibu. Do you know ujuk-ujuk? Ya. Orang yang jatuh dalam perzinahan itu terjadinya kan nggak sekonyong-konyong. Tahu ya, sekonyong-konyong ya. Tiba-tiba ya, nggak ada tuh orang mau berzina ya. Dia bangun pagi, aduh, siang ini mau berzina. Nggak ada yang kayak begitu, Bapak Ibu ya. Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan itu dimulai dari mana? Dimulai dari pikirannya dulu tuh udah nggak bener. Ya, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya lihat nih Bapak Ibu nih kayaknya usianya lebih senior dari saya semua nih. Saya bukan ngajarin Bapak Ibu ya, ya saya percaya Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya dari saya. Tapi perhatikanlah bahwa begini, bahwa pikiran kita ini adalah medan pertempuran terbesar dalam kehidupan. Siapa yang menguasai pikiran Bapak Ibu akan menguasai kehidupan Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan biarkan sesuatu yang negatif menguasai pikiran kita. Percayalah, kalau pikiran kita negatif, maka hidup kita juga pasti negatif. Tapi isilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan, maka firman dan kebenaran akan mengendalikan pikiran Bapak Ibu. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-7. Alkitab katakan apa? Amsal 23 ayat yang ke-7.
Ayat yang ke-7 ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu adalah apa yang Bapak Ibu pikirkan. Ya. Jadi kalau kita berpikir kita pasti kalah, maka kita akan kalah. Kalau kita berpikir kita pasti bisa menang, kita pasti bisa menang. Kalau kita berpikir, aduh, saya kena COVID nih, ya, meninggal nih, pasti meninggal nih. Ya Tuhan panggil saya, ya pasti, ya kan? Karena apa? Yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Ya, seseorang yang mau pergi berperang, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dia membayangkan dan dia selalu berpikir tentang kekalahan, maka dia akan kalah. Sebaliknya kalau dia berpikir dia pasti menang, maka dia pasti bisa menang. Ya, makanya penting nih Bapak Ibu nih. Ya, tadi Filipi 4 ayat yang ke-8 saya udah mention sedikit tuh. Filipi 4 ayat yang ke-8 Rasul Paulus katakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik ya. Ini Paulus menulis surat Filipi ini, Bapak Ibu. Dia bukan nulis waktu dia lagi ada di kapal pesiar lagi jalan-jalan. Enggak. Paulus menulis ayat firman Tuhan ini ketika dia ada di dalam penjara. Dia punya segudang alasan untuk mengeluh, Bapak Ibu. Dia punya segudang alasan untuk kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi yang luar biasa, sekalipun dia ada di penjara, tapi dia tidak biarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Dia tetap bisa berpikir yang baik, yang benar, yang adil, yang manis, Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Apa sih yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan kita supaya kita tidak gagal untuk menang? Yang ketiga adalah kendalikan perasaan Bapak Ibu. Kendalikan emosi Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu? Karena ada orang-orang itu yang harus melampiaskan perasaannya. Ada orang-orang tuh yang harus meluapkan emosinya baru dia puas Bapak Ibu. Ya. Ada begitu banyak orang kehilangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya. Tapi hanya karena dia nggak bisa menguasai perasaannya. Dia kehilangan semuanya. Ada orang-orang yang terlalu emosional dalam kehidupan. Ada orang-orang yang temperamental dalam kehidupan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia selesaikan semuanya dengan emosi. Dan waktu kita biarkan emosi kita meledak-ledak, Bapak Ibu. Waktu kita biarkan emosi kita umbar. Yang ada masalahnya bukan selesai, yang ada masalahnya tambah parah lagi Bapak Ibu. Pernah ngalami hal yang kayak gitu? Ada orang-orang yang ngomong begini, saya mah orangnya emang begini Pak Pendeta. Dia kalau saya begini mau apa? Ya kan? Saya tuh orangnya emang begitu Pak. Kalau ada orang yang rese sama saya labrak aja. Wah. Bapak Ibu saya cuma mau kasih tahu, tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan emosi. Ya. Ini ada sebuah cerita, saya pernah membaca sebuah kisah yang menyentuh perasaan saya Bapak Ibu ya. Ya, suatu kali ada seorang bapak ya, dia kepengen banget punya mobil Bapak Ibu. Ya, jadi selama ini dia kemana-mana ke kantor naik motor, ya kan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Dia udah nabung lama ya, dia celengin duitnya dari gajinya ya kan, sampai akhirnya dia bisa cicil mobil Bapak Ibu. Ya, yang karena namanya mobil baru Bapak Ibu ya, dia sayang banget, dia selalu dicuci, ya, selalu dibersihin ya. Nah, suatu hari waktu bapaknya ini ya, bapak ini mau pergi ke garasi untuk cuci mobil. Dia kaget bukan main Bapak Ibu. Dia lihat anaknya yang masih 3 tahun itu sedang coret-coret di mobil. Jadi bodi mobilnya dicoret-coret sama anaknya yang 3 tahun. Nah, karena bapak ini baru pertama kali punya mobil, dia kaget. Dia langsung ngomong, "Nak,
Kenapa kamu coret-coret mobil ini? Ini bapak langsung emosi. Dia tarik tangan anaknya, dia ambil rotan, Bapak Ibu, kemudian dia tanya, mana tangan kamu yang nakal itu? Kemudian tangan anaknya yang masih kecil itu, Bapak Ibu, dipukul pakai rotan. Kemudian anaknya nangis, teriak-teriak. Wah, tambah anaknya nangis, tambah emosi dia. Dipukul lagi, dihajar lagi. Sampai semua emosinya keluar, Bapak Ibu. Anak itu dihajar tangannya pakai rotan. Itu anaknya sampai lemes, Bapak Ibu ya. Tangan anaknya sampai biru-biru. Begitu malam, Bapak Ibu, anaknya demam tinggi, panas tinggi. Dibawa ke rumah sakit. Begitu diperiksa sama dokter, ternyata Bapak Ibu, tulang dari anaknya ini remuk karena masih kecil. Dan dokter bilang gini sama itu Bapak, Pak, nggak ada cara lain untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Tangan anak Bapak dua-duanya harus diamputasi. Waduh. Itu kayak ngelihat petir di siang bolong, Bapak Ibu, ya kan? Nggak ada cara lain, Dok. Nggak ada cara lain, Pak. Harus cepat diamputasi supaya nyawa anak Bapak diselamatkan. Akhirnya mau nggak mau, Bapak Ibu, tangan anaknya itu dua-duanya harus diamputasi. Dan waktu anak ini, ya kan, tangannya udah nggak ada. Ya kan, begitu anaknya siuman, Bapak Ibu, anaknya cuma bisa nangis dan minta ampun sama papanya. Pak, ampun Pak, tanganku kemana Pak? Dedek minta maaf Pak, dedek minta ampun Pak. Waduh, bapaknya hancur hati banget. Dia nyesel banget Bapak Ibu. Dan yang membuat lebih hancur hatinya, waktu dia lihat coretan gambar anaknya di bodi mobilnya, dia lihat anaknya gambar gunung, gambar matahari, ada bunga-bunga. Dia gambar ada seorang laki-laki, ada seorang wanita, dan ada seorang anak kecil. Dan dia tulis di atasnya, Papa, Mama, I love you. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal ya yang harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Bukan dengan meluapkan semua emosi kita. Kalau kita nggak pernah belajar menguasai perasaan kita, menguasai emosi kita, maka kehancuran bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu pernah nggak membuat keputusan karena emosi? Pernah ya? Membuat keputusan karena emosi. Ya, ini pergi dari rumah nih, pergi ke mall. Ya, di mall rencananya cuma mau makan-makan Bapak Ibu. Ya. Tapi begitu sampai di mall, kemudian kita lihat gerai-gerai mall, kemudian kita tersihir dengan tulisan Sale dan Up. Pernah ketemu nggak tulisan Sale dan Up? Ya, kemudian kita menghabiskan seluruh uang kita. Bahkan kita pakai kartu kredit kita. Betul nggak sih? Hanya karena tulisan 70 plus 20 Bapak Ibu. Dan begitu kita pulang ke rumah, ya kita baru sadar uang belanja kita habis. Baru kita sadar tabungan kita menipis. Baru kita sadar uang yang kita pakai udah berlebihan dan kita gesek kartu kredit. Berapa banyak orang-orang yang terjerat hidupnya dengan hutang. Karena apa? Karena mereka nggak pernah belajar mengendalikan emosi mereka. Nggak pernah belajar mengendalikan perasaan mereka. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu, yang pertama, kendalikanlah perkataan kita. Yang kedua, belajarlah mengendalikan pikiran kita. Dan yang ketiga, kendalikan perasaan kita. Ya, oleh sebab itu hari ini saya berharap semoga jemaat Tuhan, ya Bapak Ibu yang ada di PD Filemon, ya menjadi orang-orang yang kuat karena Alkitab berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Mari kita langsung berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Edwin Surya Atjaya
Ya, kami berdoa buat istri dan anak dari Bapak Edwin ini Tuhan, biar Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan kesehatan yang sempurna buat mereka ya Bapak. Semua perusahaan yang berafiliasi dengan Saratoga agar dapat dipimpin oleh manajemen yang memiliki kemampuan yang handal dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap orang-orang yang dipimpin Tuhan adalah orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik. Mereka bekerja bukan seperti untuk manusia, tapi mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Sehingga mereka jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang loyal dengan perusahaan. Kami juga berdoa Tuhan buat permasalahan yang ada di proyek. Kami percaya Tuhan, masalah kadang-kadang datang bukan untuk menghalangi kehidupan kami, tapi masalah datang untuk membuat setiap kami punya kemampuan Tuhan untuk menanggulanginya sehingga ada kualitas yang muncul dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Edward Tuhan. Ya, kami berdoa buat permasalahan keuangan dan hukum yang sedang dihadapi Tuhan, agar Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Ya, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak buat masalah. Kami percaya Tuhan, Bapak Edward akan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih wise lagi Tuhan, sehingga Tuhan akan terus angkat kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat teman, saudara yang sakit pada hari ini. Biar kiranya Tuhan pulihkan sempurna Bapak Yohanes Wijaya dari sindrom Tourette Tuhan, agar sembuh total tanpa menggunakan alat bantu lagi. Kami juga berdoa buat Ibu Jumiati Turyandi, disembuhkan dari sakit Parkinson Tuhan. Buat Bapak Leo Tanu Brata, buat sakit kankernya Bapak. Kami juga berdoa buat kesembuhan buat Ibu Sri Gionawati dari kelumpuhan. Kami berdoa buat kesehatan seluruh direksi, staf karyawan PT Saratoga Group, dan kesehatan seluruh anggota PD Filemon beserta keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalaupun hari ada yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai rumah sakit, Tuhan pakai obat-obatan yang kami konsumsi, supaya kami boleh sehat kembali. Dan kami boleh terus mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami akan maksimal di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Ajar kami supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di bangsa ini Tuhan, terus menopang bangsa ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan ada begitu banyak orang yang akan bertobat dan kemudian menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat dan raja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami. Kalaupun hari ini Tuhan ada COVID-19 yang menguasai seluruh dunia Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami orang-orang percaya, kami tetap punya iman, bukan lagi kepada COVID, tapi iman kami, terus kami tujukan kepada Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapak, nyatakan kuasa-Mu buat bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan bangkit kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat PD Filemon ini ya Bapak. Tuhan pakai persekutuan doa ini untuk menjadi alat-Mu. Biar kiranya melalui PD Filemon, kerajaan Tuhan dihadirkan di muka bumi ini ya Bapa. Buat setiap kami yang mengambil pelayanan di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa pelayanan apa yang kami berikan ini Tuhan, ini karena kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Supaya pelayanan ini juga boleh terus berkembang. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, menjadikan orang-orang percaya punya kualitas dan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami juga mau berpisah Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu,
bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. God bless you. Mari kita Amin. bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Ku bersyukur Yesus. hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya Ku bagimu. bersyukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya Syukur bagimu. kami hanya kepadamu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Salam, terima kasih Terima Bapak kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dieter Nicholas atas pelayanan dan firman yang disampaikan di PD Filemon. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, juga pelayanan dimanapun Bapak ada. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya pada PD Filemon siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ada pengumuman bahwa minggu depan tetap ada ibadah. Atau ada lagi Mbak Siani, tambahan pengumuman? Ya, udah cukup anak Cukup ya. Oke, Kita terima berjumpa. Yuk kita foto yuk, foto. Oh iya betul, ini sesi Ya, penting, sesi foto. foto. Nah, yuk biar seragam kita ikut Pak Pendeta ya. Pak Pendeta tolong pandu kami dong Pak. Wah, Gayanya Gaya. gimana gitu. Ya, biar seragam, Ada biar ini seragam. nih, tugas tambahan mungkin buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang masih off, kalau Ya. berkenan on videonya, biar rame Ayo. fotonya nih. Ya, Oh, ini iya. ada Mbak Era nih, Mbak Era. Ya, ayo. Ada Bu Rizky, Juwanta, ada ya, siapa Bu nih? Ivon, ya. Ayo. Gimana Pak? Pak Dieter? gimana ya? Bingung saya. Ayo Pak, biar kita seragam Pak. Iya. Iya, kita Ya, Tapi cuma begini aja Pak. begini aja nih Bu. Begini ya. Oke. Gitu ya. Ayo mari Oke. kita ikut. Yuk, mari. Ya. Ayo Pak Ediman, ya, Pak Ediman, ya. Bu Juwanta, ayo. Satu. Ya, ayo Mbak Era. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat semua, Bapak Ibu. Sehat Sehat semua. semuanya. Tuhan Yesus Selalu memberkati. jadi pemenang ya. Amin, amin. Amin. kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. God bless you. Terima kasih Semuanya. semuanya. Mas Edo, Mas Siani, Yani. makasih Ya. semua. Ibu Siani, terima kasih. Ya. Terima kasih. God bless. Bless you. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya. Ya, Pak Dieter, terima kasih. Sehat selalu Pak. Tuhan berkati. Amin. Wah, mantap backgroundnya, Pak. Bikinnya pakai apa, Pak? Biar bisa gerak-gerak, Pak. Bikinnya pakai itu Canva. Oh, Canva ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Mari sehat selalu Ibu. Ya, Bu Maria, Bu Lucy mari, ya. Bu Lucy. Ya, God bless you. Saya izin mematikan dari sini ya. Ya, mari. Oke, 1, 2, 3.